Ini Udah kita mulai ya. Giliran pulang. Nek, giliran pulang lagi enggak coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anan, awas mau dibaca gimana? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzir nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu istiqamah dalam keluarga untuk melanjutkan apa yang diwariskan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Maka kita lah sebagai pewaris. Allah yang akan mengambil bagian daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang lain tidak peduli terhadap itu, tetapi kita yang peduli. Atau orang-orang yang mewarisi apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang masih tidur, yang masih lalai, dia tidak akan mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan dasar kita berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya, bahkan jika syahid akan dibalas dari azab, dibebaskan dari terbebas dari azab kubur. Ini orang-orang syahid. Kemarin kita sudah mempelajari mati syahid itu ada 5 macam, ya kan? Orang yang berjuang untuk kena musibah, berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk berperang menegakkan kebenaran, mencari nafkah, memelihara anak-anak, merawat anak-anaknya dengan pendidikannya, sehingga kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mati syahid itu adalah mati lebih baik, ya kan, dibandingkan dengan orang yang sholat 70 tahun. Nah, 70 tahun orang sholat, kemudian mati syahid itu seperti katanya, kata hadis Nabi, hanya seperti memeras susu unta. Ada perasaan yang kedua. Jadi orang mati syahid itu lebih instan kalau mau masukkan dapatkan surga. Nah, jadi oleh sebab itu kita salah satu di antaranya untuk kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis ini, sehingga kita berharap bahwa kita itu adalah orang-orang yang tergolong untuk mendapatkan warisan seperti ini. Nah, jadi warisan itu siapa yang bisa menerima warisannya? Yang menerima warisannya ya orang-orang yang taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah itu sendiri. Mana aturan Allah itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. So, ya. Nah, jadi kita lihat mana?
Rasanya bisa. Lanjut aja lagi. Ya. Hanan jangan sini. Hanan. Coba selain dua. Udah, kamu coba. Tadi belum. Tapi selain itu. Tanda matiin kan? Jangan dimatiin. Itu. Itu. Kan kita belum baca. Itu dulu. Belum saya. Ayam, bibi itu, bibi yang labi. Ubi, 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 ubi. Ayam, ayam, ayam. Allah Akbar. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Dah, silakan. Oh, Dibaca tuh. kasihan. Oh, pakai mic, pakai mic. Mic ya. Mik. Kasih bunda. keluar dari Nah, Tin, tidak Dia kelihatan. syahid akan terbebas dari azab kubur. Diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang yang meninggal terputus amalnya, kecuali orang yang menjaga perbatasan jalan Allah. Amalnya akan dilipat gandakan sampai hari kiamat dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Abu Daud dan Tabi'at Ya. Kalau kita perhatikan hadis ini bagian D ya. Jika sahid berarti jika mati sahid. Jadi mati sahid itu kemarin ada 5 macam ya, 5 macam kriteria mati sahid. Yang pertama orang yang memperjuangkan kehidupan hariannya itu dengan selalu mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Nah, jadi dia sabar, dia istiqamah dengan keimanan dan ketakwaannya. Nah, jadi imannya tidak berubah. Itu kemudian ada orang yang dalam perjalanan meninggal karena dia untuk mencari nafkah keluarganya. Dan ada juga orang yang ditimpa oleh gempa bumi, musibah, runtuhan, ya, longsor. Nah, itu termasuk mati syahid. Nah, orang yang tenggelam juga termasuk mati syahid. Orang yang berjuang fi sabilillah. Nah, berjuangnya hanya karena Allah saja. Bukan karena yang lain-lain. Kalau misalnya dia angkatan bersenjata berperang untuk membela negaranya, membela bangsanya, untuk merebut kemenangan dari penjajah misalnya. Nah, di waktu zaman Rasulullah orang berjihad untuk membela dan menegakkan agama itu. Walaupun dia diusir dari kampungnya, diperangi, mau dibunuh, dan dia biar meninggalkan kampungnya asalkan imannya tidak digadaikan. Nah, itu orang yang mati ketika itu adalah mati syahid. Kenapa? Yang dibelanya adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang digariskan oleh Al-Quran, itu yang mati syahid itu. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu, seperti kita yang di dalam keluarga ini, memberikan pendidikan kepada anak kita supaya anak kita jangan menjadi orang yang musyrik, orang yang zalim, orang yang jahat. Sampai kita didik, kita bimbing sampai dia punya anak cucu, kita terus kita pelihara itu. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, termasuk mati syahid. Nah, jadi setiap orang yang meninggal, ya kan, terputus amalannya, kecuali hanya orang yang menjaga perbatasan
di jalan Allah. Nah, perbatasan itu artinya batasan. Kalau kita menjadi tentara, batasannya antara Indonesia dan Malaysia. Nah, amalannya akan diperlipat gandakan sampai hari kiamat, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Orang yang sudah mati saja dilipat gandakan amalannya, walaupun dia mati belum sempat dia memerangi, masih ada generasi berikutnya dia mati. Amalannya itu dilipat gandakan, tidak perlu didoakan, cukup dengan amalan yang seperti itu. Tetapi dengan syaratnya meninggalnya mati syahid. Nah, jadi kalau kita bukan tentara, bukan siapa, tetapi rakyat biasa, adalah masyarakat biasa, tetapi kita ya tahu itu bahwa memperjuangkan supaya anak-anak cucu kita itu menjadi orang yang baik, orang yang solehah. Kalau kita meninggal, dia belum sempat besar, belum sempat bisa mandiri, tetapi kita termasuk syahid selama kita menjadi orang yang baik. Kita lanjut. Ini. Yaudah, baca ya, tuh baca di sini. Baca dah, semuanya deh. Nah, Tuh bacanan. bacanan bisa nan. Iya dong. Alifan gimana? Jika benar-benar harta Allah pasti dimasukkan ke surga. Nah, jadi orang mati syahid tadi kalau benar-benar karena Allah. Ada orang yang apanya pura-pura. Tidak boleh pura-pura. Seperti anak misalnya pergi ke sekolah pura-pura belajar, pura-pura tidur, itu tidak boleh. Benar-benarnya adalah benar-benar belajar, tidak boleh bohong. Pasti dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang benar-benar itu tidak main-main, tidak berbohong ya. Kita lanjut. Nah, terbaca tuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah menjamin orang yang berperang di jalannya, yaitu orang yang tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad yang murni di jalanku, atas dasar keimanan kepadaku serta membenarkan para utusanku, maka aku menjamin akan memasukkannya ke surga atau dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala atau ganimah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, tidak seorang pun yang terluka saat berperang di jalan Allah, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan datang seperti kondisinya saat terluka. Warna lukanya seperti warna darah, tapi baunya bagaikan kasturi. Demi zat yang jiwa berada dalam genggaman kekuasaannya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, tentu aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan ekspedisi yang berperang di jalan Allah. Tetapi aku tidak mampu menanggung biaya mereka, dan mereka pun tidak memiliki kemampuan ke lapangan rezeki. Pada saat yang sama, mereka merasa berat untuk tidak ikut berperang bersamaku. Demi zat dan jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, aku ingin sekali berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh. Kemudian berperang sampai aku terbunuh lagi. Kemudian berperang sampai aku terbunuh lagi. Ya. Ini hadis ya sangat panjang sekali. Kita baca saja. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah perawi hadis. Bahwa Rasulullah bersabda, Allah menjamin orang yang berperang di jalannya. Nah, jadi orang yang berperang di jalannya itu adalah Allah jamin. Jaminannya siapa? Allah. Yaitu orang yang tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad yang murni di jalanku. Jihad yang murni itu tidak pura-pura. Jadi berperang itu bukan hanya keluar asal keluar dari rumah, tetapi memang keluar untuk mencari nafkah, ya keluarga, untuk menghidupkan
ekonomi keluarga. Kalau dia keluar, itu keluar bukan sembarangan, bukan untuk keluar dugem, untuk main kartu, berjudi, bukan itu, tetapi bukan untuk main-main, tetapi adalah untuk kepentingan kebutuhan keluarga. Atas dasar keimanan kepadaku serta membenarkan para utusanku. Jadi dasarnya keimanan, iman kepada Allah dan membenarkan para utusanku, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, ya kan? Maka aku menjamin akan memasukkannya ke surga atau dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala atau ganimah. Nah, jadi ganiman ya. Jadi pahala itu adalah seperti itu. Ganiman itu adalah merupakan oleh-oleh gitu. Nah, jadi Allah akan memberikan pahala di dunia dan akhirat. Itu orang-orang yang sebut benar-benar itu beriman kepada Allah dan membenarkan utusanku. Nah, jadi bukan main-main. Dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Pulang ke rumahnya. Kalau pulang ke rumahnya dengan membawa pahala. Sudah itu apa lagi yang dibawa? Ada harta yang bersih, makanan yang bersih, yang suci, yang tidak dari hasil nyolong, tidak hasil korupsi, tidak hasil menipu. Itu namanya adalah pahala dapat, kemudian makanan juga dapat. Demi zat dan jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya. Jadi zat dan zat jiwa Muhammad itu, kalau kita misalnya Muhammad berjiwa seperti itu, kita berjiwa seperti Muhammad juga berada di dalam kekuasaan Allah. Tidak seorang pun yang terluka saat berperang, dijamin itu tidak terluka di jalan Allah, melainkan para hari kiamat kelak dia akan datang seperti di kondisinya saat terluka. Kalau dia terluka seperti terluka lagi. Jadi warna lukanya seperti warna darah. Jadi kalau misalnya dia berjuang ada bekasnya. Apa buktinya dia berperang? Misalnya terluka, terbunuh misalnya. Kalau dia ditimpa reruntuhan, dia seperti itu. Bahwa kelihatan bahwa bekasnya dia seperti itu dia datang. Tapi baunya bagaikan kasturi, jadi bahannya wangi sekali. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, tentu aku tidak di jalan Allah, akan tetapi aku tidak mampu menanggung biaya rezeki pada saat yang sama. Jadi orang-orang yang sudah gugur tadi memang dia tidak bisa ya memberikan apalagi nafkah lagi kepada, tetapi jaminannya oleh Allah. Demi zat dan jiwa Muhammad, itu jiwa Muhammad. Jadi orang mempunyai semangat untuk berjuang fisabilillah tadi, ada di jalan Allah, ya sampai aku terbunuh. Kemudian berperang sampai aku terbunuh. Kenapa berulang-ulang aku sampai terbunuh? Karena itu bahwa perjuangan itu tidak menyerah hanya begitu saja, tetapi dia sampai aku terbunuh, sampai aku terbunuh lagi, sampai aku terbunuh lagi. Jadi kenapa berulang-ulang? Aku terbunuh. Kenapa? Walaupun dia sudah terbunuh, bangun lagi. Walaupun dia pingsan, bangun lagi, berperang lagi, tidak menyerah kepada musuhnya. Itu maksudnya. Giginya udah gak bolong lagi. Kita lanjut, ya. Bisa baca? Nggak bisa. Ini baca tuh. Hanan. Itu baca. Iya, Diriwayatkan Itu lah, lanjut.
Cari dicari. Diriwayatkan dari Kamu ngalangin screen sendiri, duduk. Hurairah, dia berkata seorang sahabat Rasulullah pernah melewati sebuah bukit yang memiliki mata air yang jernih Mau kayak gini gak? Kelokan. mata air tersebut mampu Memikat. memikat hatinya sehingga dia berkata, Seandainya. Terus. seandainya aku hidup Mengasingkan diri mengasingkan diri dari orang-orang lalu mendekat di lembah ini, namun hal itu tidak akan aku lakukan sebelum minta izin kepada Rasulullah. Ada bunga. Sahabat itu lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Ini sih. Beliau pun sahabat itu lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, jangan kau lakukan itu karena derajat seorang yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada seorang yang sholat sendiri di rumah selama 30 tahun. Tidakkah kalian suka apabila Allah mengampuni dan memasukkan kalian ke surga ketika berjahit di jalan Allah, sebab siapa yang berjahit di jalan Allah meski dalam jangka waktu yang singkat, yaitu antara kerahan pertama dan kedua susu unta, niscaya dia akan masuk surga. Ya, kita perhatikan di sini ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang sahabat Rasulullah pernah melewati sebuah bukit yang memiliki mata air yang jernih. Nah, ini bukit yang mata airnya jernih nih. Keelokan mata air tersebut mampu memikat hatinya sehingga ia berkata, seandainya aku hidup mengasingkan diri dari orang-orang, seandainya dia hidup mengasingkan diri dari orang-orang, lalu aku menetap di lembah ini, ya kan? Namun hal itu tidak akan aku lakukan sebelum minta izin kepada Rasulullah. Jadi sahabat ini tidak mau dia memberikan keputusan sendiri, kalau gitu saya tinggal di sini aja, biar saya tinggalkan keluarga saya di rumah. Ini saya sudah nikmati sendiri. Tidak seperti itu. Tapi dia sampaikan itu kepada Rasulullah. Nah, kita tidak boleh main sendiri-sendiri. Dalam keluarga kita keluar, melihat kenikmatan itu, kita tinggalkan keluarga kita. Tidak boleh. Nah, jadi ini cerita sahabat ini. Kan ada juga orang ini berkeluarga nih. Sudah berkeluarga. Kemudian dia tercantol kepada orang lain. Kemudian keluarganya ditinggalkan. Ah, ini seolah-olah seperti itu. Dia izin dulu. Jadi oleh sebab itu, makanya dia minta izin kepada, boleh tidak oleh Rasulullah seperti itu kalau dia mengasingkan diri dari orang, atau dia tinggalkan anak-anaknya, dia tinggal sendiri di sana. Tidak boleh, ya kan? Nah, jadi walaupun memikat hatinya, seandainya hidup yang mengasingkan diri dari orang-orang, lalu menetapkan di lembah ini, dia tetap tinggal di sana, atau dia pergi merantau tidak pulang-pulang lagi.
anak istrinya ditinggalkan saja. Bodoh dia lah, mau makan apa tidak, urusan Allah. Namun hal itu tidak akan kulakukan, kata sahabat itu, sebelum izin dari Rasulullah. Sahabat itu lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Beliau bersabda, Rasulullah itu menjawab, jangan kamu lakukan itu karena derajat seorang yang berjihad di jalan Allah itu lebih utama daripada seorang yang sholat sendiri di rumahnya selama 70 tahun. Ya, sendirian. Maksudnya kalau kita sendirian aja menikmati sesuatu, ya kan berjihad itu lebih baik daripada, lebih utama daripada sholat sendiri 70 tahun. Jadi oleh sebab itu kita sholatnya bersama-sama, sholat berjamaah disuruh. Kalau kita sholat sendirian pergi ke masjid, keluarga kita tidak sholat, kita tidak pimpin, itu tidak benar juga. Walaupun 70 tahun kalau gitu saya enak itu pergi ngaji ke sana. Jadi tinggalkan keluarga, tidak dididik, tidak segalanya, tidak diayomi. Itu tidak benar. 10 sendiri jauh. Jadi tidaklah kalian suka apabila Allah mengampuni dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ikutlah berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu diajak semuanya. Sebab siapa yang berjihad di jalan Allah, meski dalam jangka waktu yang singkat, walaupun dalam waktu yang singkat kita berjihad di jalan Allah, antara perahan pertama dan kedua susu unta, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kita memerah susu unta itu, di perah pertama diurut, sudah mau keluar, diurut berikut. Itulah kira singkatnya untuk orang-orang yang berjihad tadi. Kita lanjut ya. Baca lagi Hanan. Tuh. Oke. Terang, udah terang. Aja. Udah terang. Udah kacau. Oyun. Kelihatan. Darahnya akan sewangi kasturi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang terluka karena berjuang di jalan Allah, melainkan pada hari kiamat lukanya akan berdarah, warnanya seperti warna darah, tapi baunya seperti wangi kasturi. Ya. Darahnya akan sewangi kasturi. Ya kan? Nah, ini hadisnya betul. Wa anhu qala Rasulullah, man min kulli min maklumin yakluma fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah wa kalmuhu yadami al-launu damin warihu miskin, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak seorang terluka karena berjuang di jalan Allah, melainkan pada hari kiamat lukanya itu berdarah, ya kan? Warnanya seperti warna darah, tapi baunya seperti wangi kasturi. Jadi begitulah mulianya orang-orang yang berjihad jalan Allah. Walaupun dia terluka, walaupun dia sakit, walaupun dia ditimpa reruntuhan, walaupun ditimpa rumahnya, walaupun mati ditabrak mobil dan segalanya, tetapi dia akan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah seperti itu, tapi wangi seperti kasturi. Seperti kita dengar di cerita orang-orang di Palestina itu ya, yang sudah ditimpa Tuhan, kemudian dia dikubur, wangi luar biasa mayatnya. Ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di dunia kita bisa mendengar berita itu dan orang menyampaikan berita itu. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi adalah karena Allah. Lanjut. Tuh baca tuh. Siapa baca nih?
Ya nek apa? Tim. Nek tim. Kecilan itu. Sini. Oh, cemilan. Halo, kamu siapa? Lama banget kek mataku. Karena tadi error. Lama tidak selesai. Itu 34% dulu. Siapa berjihad di jalan Allah. Meski dalam jangka waktu dekat antara perang pertama dan kedua kita saya di atas siapa yang terluka akan terkena lemparan akan terkena. Kamu ngerti nggak sih nggak bahaya? Entahnya kamu bahaya sama ibu. Kalau nggak ke sono bolanya nggak turun lagi dia pergi ke belakang. Ya, ini sudah berulang hadisnya ya, diriwayatkan oleh dari Muaz, tadi dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang berjihad di jalan Allah meski dalam jangka waktu yang singkat. Nah, jadi kita berjihad nih untuk mencari kebutuhan keluarga waktu singkat. Nah, yaitu antara perahan pertama dan kedua susu unta. Niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ini surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang berjihad itu dibeli oleh Allah jihadnya itu dengan surga. Siapa yang terluka karena berjihad karena Allah, terkena lemparan dalam jihad di jalan Allah, pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan terluka. Lukanya berwarna saffron dan berbau kasturi. Oh. Besok sebenarnya. Terakhir nenek. Nah, baca neneknya nggak ada. Nih. Kacamata nenek di bawah. Enggak pakai kacamata nenek. Enggak. Ya udah dibacakan aja ya. Cajer siapa mau baca nih? Ya udah. Baca. Sini. Di laptop aja. Diriwayatkan Wakil nenek. Ini aja nih. Kemarin pagi juga wakil nenek deh. Dia mah baju tampil. diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata seorang sahabat Rasulullah pernah melewati sebuah bukit yang memiliki mata air yang jernih. Keelokan mata air tersebut mata air tersebut mampu memikat hatinya Sehingga dia berkata, seandainya aku hidup mengasingkan diri akan aku lakukan sebelum meminta izin kepada Rasulullah. Sahabat itu lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. ya, Beliau pun bersabda, jangan kau lakukan itu karena derajat seorang yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada seorang yang sholat sendiri di rumahnya selama 70 tahun. Tidakkah kalian suka bila Allah mengampuni dan memasukkan kalian ke surga? Ikutlah berjihad dalam jangka waktu yang singkat yaitu antara
perahan pertama dan kedua susu unta. Niscaya dia akan masuk surga. Tak kakek tuh unta. Yang jasi. Ya. Ini hadis ini kita sudah ulang lagi ya supaya tahu. Diurayakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dia berkata, dia berkata, seorang sahabat Rasulullah pernah melewati sebuah bukit yang memiliki mata air yang jernih. Bukit itu mata airnya jernih. Keelokan mata air tersebut mampu memikat hatinya sehingga dia berkata, seandainya aku hidup mengasingkan diri dari orang-orang lalu menetap di lembah ini. Nah, dia dekat mata air itu mau dia hidup sendiri karena nyamannya, sejuknya. Namun hal itu tidak dilakukan. Aku lakukan sebelum minta izin kepada Rasulullah. Jadi minta izin dulu. Jadi tidak boleh kita mendapatkan kenikmatan itu kita hanya lakukan saja langsung tanpa izin. Tidak ada izin kepada Rasulullah. Sahabat itu lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya. Beliau pun bersabda, Nabi setelah mendengarkan cerita itu, sahabat itu sabda, jangan kau lakukan itu, karena derajat seorang yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada seorang sahabat yang sholatnya sendirian di rumah selama 70 tahun. 70 tahun sholat di rumah. Ya. Tidakkah kalian suka apabila Allah mengampuni dan memasukkan kalian ke dalam surga? 70 tahun sholat sendirian. Ya, tidak ada. Kalian tidak suka. Ikutilah berjihad. Oleh sebab itu berjihad itu lebih utama. Sebab siapa yang berjihad, kata Allah, di jalan Allah, meski dalam jangka waktu yang singkat, yaitu antara perahan pertama dan kedua susu unta, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi pentingnya berjihad. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat pencerahan dan bisa selalu istiqomah untuk kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh. Atin belum baca.